dengan pemilu serentak 2024, tentu saya akan membatasi apa yang saya sampaikan dari perspektif penyelenggara pemilu, khususnya perspektif KPU serta seluruh jajarannya sampai di tingkat KPPS. Tahun 2024, jika tidak ada perubahan desain keserentakan pemilu atau pilkada, maka pemilu nasional akan dilaksanakan pada April 2024 dengan 5 surat suara, yakni Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pada November 2024 dengan 2 surat suara, Pilgub dan pemilihan bupati wali kota, bupati, atau Pilgub dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Jadi untuk pilkada kabupaten kota relatif itu nanti akan ada 2 surat suara di setiap provinsi dan kabupaten kota. Terus pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada kita. Konsekuensinya dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada seperti itu, maka jarak waktu terlalu dekat. April ke November itu hari hanya, ya. Itu kita seringkali terjebak melihat pemilu itu hanya hari hanya, padahal pemilu itu kan hari H itu adalah hanya satu bagian dari rangkaian tahapan yang sangat panjang, gitu ya. Pemilu nasional misalnya 2019 yang lalu itu tahapannya seingat saya 18 bulan, gitu ya, 18 bulan. 2024 pemilu 2014 itu tahapannya seingat saya kalau nggak 22 bulan, gitu. Jadi tahapan pemilu itu bisa dimulai dari 2 tahun sebelum hari H-nya. Nah, sementara pilkada itu tahapannya bisa berlangsung kira-kira 1 tahun. Jadi sebelum hari H itu kira-kira berlangsung 1 tahun, 10 bulan 1 tahun. Jadi pemilu 2024 nanti itu akan terjadi banyak sekali irisan tahapan. 2018 pilkada dan pemilu 2019 yang lalu kita sudah punya contohnya, tetapi konsep yang akan kita hadapi di 2024 itu irisannya akan lebih tebal lagi, karena jarak hari hanya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan. Sementara pada pilkada 2018 yang lalu 27 Juni ke April itu 10 bulan. Ya, 10 bulan. Nah, itu dari irisan yang berhimpitan itu kompleksitasnya yang seringkali tidak dihitung oleh para pengambil kebijakan. Ya, jadi dari tahapan yang beririsan tadi itu nanti akan sangat mungkin teman-teman KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, teman-teman PPK, PPS itu akan melakukan tahapan-tahapan yang berganti-gantian. Hari ini misalnya rapat pleno penetapan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, besoknya misalnya bisa jadi itu rapat pleno mengenai DPT misalnya untuk pemilu nasionalnya. Jadi tahapan-tahapan itu sangat berdekatan begitu ya, sehingga itu sangat merepotkan teman-teman penyelenggara, terutama teman-teman di bawah. Kebutuhan anggaran tentu sangat besar untuk membiayai pemilu nasional yang bersumber dari APBN dan APBD untuk pilkadanya. Itu kalau APBN berarti akan dialokasikan pada 3 tahun anggaran. Jadi tahun anggaran 2000, kalau untuk pemilu 2024 berarti anggaran pemilu itu akan dialokasikan dari tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024. Nah, gitu. Nah, sementara kalau untuk pilkada berarti APBD juga untuk meskipun satu satuan NPHD ya, tetapi itu pasti akan multi years, yakni 2023 dan 2024. Jadi kebutuhan anggarannya akan sangat besar sekali dari APBN maupun APBD. Dan tentu yang sudah sering banyak disinggung oleh teman-teman,
dan banyak pihak adalah beban penyelenggaraan yang tinggi bagi KPU dan jajarannya untuk menyelenggarakan pemilu nasional, terutama untuk penyelenggaraan pemilu nasional. Dan kalau untuk pilkadanya, gitu ya. Jadi kalau karena tadi ya pemilu nasionalnya di April itu relatif akan sangat berat sekali, tapi kalau untuk pilkadanya di November relatif itu masih bisa dikalkulasikan. Nah, saya ingin membawa pembicaraan kita berkaca dari apa yang kita alami pada pemilu 2019 yang lalu. Jadi sekira beberapa minggu setelah hari H, saya diundang oleh teman-teman Visip UGM untuk menyampaikan soal refleksi penyelenggaraan pemilu 2019. Di sana saya mengatakan bahwa pemilu serentak dengan metode penyelenggaraan seperti itu, dengan desain keserentakan yang seperti 2019 itu, saya mengatakan sebaiknya itu menjadi penyelenggaraan yang pertama dan terakhir saja. Saya bilang gitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Itu saya harapkan itu menjadi yang pertama dan terakhir. Karena pemilu 2019 yang lalu terbukti secara teknis melampaui batas kemampuan tubuh manusia pada umumnya. Nanti saya jelaskan di belakang. Secara teknis penyelenggaraan juga melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik dan melayani pemilih. Dan ini tadi sudah dibahas oleh Mbak Wiwi, oleh Saudara Ridho, mungkin nanti juga Mbak Mita. Secara sistem juga membuat pemilih kesulitan menentukan pilihan, terutama calon anggota DPD, DPR, dan DPRD. Nah, tapi di forum itu banyak pihak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Mereka bilang kita ini jangan sering-sering nggak suka atau tidak puas dengan satu kali pemilu, lalu kemudian pemilu berikutnya kita ubah, gitu ya. Coba kita perbaiki yang ada dulu, gitu. Itu kita waktu itu kita belum bicara soal pemilu 2024, tapi baru refleksi pemilu 2019. Tapi apa yang saya sampaikan waktu itu banyak yang tidak setuju. Apa yang terjadi pada 2019? Secara fisik, beban pekerjaan yang berlebihan mengakibatkan sejumlah besar kecelakaan kerja pada penyelenggara itu. Tadi Saudara Ridho menyampaikan, tetapi perlu saya sampaikan, ini data kita yang terakhir, ada 894 orang meninggal dunia, 5.175 orang jatuh sakit. Secara teknis, muncul masalah ketersediaan logistik, baik yang terlambat datang di TPS, maupun kekurangan surat suara di TPS, yang berakibat pada 705 TPS harus pemungutan suara ulang, 2.260 TPS harus dilakukan pemilu susulan, dan 296 TPS harus dilakukan pemilu lanjutan. Yang kedua ini, yang soal logistik dan pelayanan pemilih ini, sebagian besar terutama karena keterlambatan kesediaan logistik di TPS dan kekurangan surat suara untuk pemilu-pemilu tertentu. Ya, jadi ini dari sisi logistiknya. Sementara yang di atas itu terkait dengan yang meninggal dunia maupun yang sakit. Bagaimana bisa? Kenapa bisa begitu? Pemilu 5 surat suara akan mengakibatkan satu, pemilih perlu waktu lebih lama untuk mencoblos surat suara. Jadi berdasarkan hitungan kita, secara rata-rata pemilih itu 5-7 menit di TPS. Kalau dia masih muda, gitu ya, pemilih muda, pemilih pemula itu cepat, 3-5 menit. Tapi kalau tua dia, pemilih yang sudah cukup berumur itu 7-9 menit. Nah, sementara pemilih disabilitas itu butuh waktu lebih lama lagi, 9-11 menit. Dari sisi alokasi waktu, total waktu yang dibutuhkan memang akan bisa diselesaikan proses pemungutan suara sampai pukul 13.00, tetapi konsekuensinya adalah jumlah pemilih per TPS diturunkan di 2019 ya, dari maksimal 500 sesuai dengan undang-undang menjadi maksimal 300. Karena butuh waktu yang panjang tadi, di TPS tadi. Nah, konsekuensinya adalah karena jumlah pemilih diturunkan, maka jumlah TPS-nya yang bertambah besar. Dibandingkan pada pemilu 2014 yang lalu, 2014 sebelumnya itu
jumlah TPS kita untuk pileg itu 545.000 sekian, dan pilpresnya 478.000 sekian. Itu 2014. Nah, di pemilu 2019 TPS-nya menjadi 810.000 lebih. Gitu ya. Jadi kenaikannya besar sekali jumlah TPS-nya. Konsekuensinya tentu saja biaya penyelenggaraan pemilu membengkak. Gitu ya. Karena kita ingin tetap proses pemungutan suara tetap bisa diselesaikan pukul 13.00. Gitu ya, tidak melebihi dari waktu yang ada. Nah, konsekuensinya jumlah TPS bertambah, akhirnya mau tidak mau beban biaya itu membengkak besar sekali. Karena kebutuhan untuk TPS itu kan besar, merekrut KPPS-nya 7 petugas, 2 linmas, lalu kemudian kebutuhan TPS-nya itu sendiri, gitu ya, itu besar sekali. Lalu kemudian kebutuhan kotak suara, bilik suara, dan lain-lainnya itu besar sekali. Bagaimana bisa? Yang kedua, KPPS itu membutuhkan waktu lebih lama untuk menghitung dan membuat salinan C1. 5 surat suara dalam satu pemilu itu, maka dengan 5 surat suara dalam satu pemilu, maka KPPS membutuhkan waktu lebih lama untuk menghitung dan membuat salinan C1. KPPS perlu kira-kira 45 menit sampai 60 menit untuk menghitung surat suara Pilpres dan pemilu DPD, karena gampang, Pilpres calonnya 2, DPD langsung calonnya udah langsung terserah di situ, menurut berapa calon DPD-nya gitu. Jadi lebih cepat. Nah, untuk menghitung surat suara DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu butuh waktu yang jauh lebih panjang, kira-kira 90 sampai 105 menit. Kenapa? Karena selain harus melihat partainya, juga harus melihat calegnya, gitu ya. Karena pemilih kan boleh mencoblos partai, boleh mencoblos calegnya. Nah, itu KPPS ketika membuka surat suara untuk menyatakan ini sah atau tidak, itu harus dilihat dulu partainya, calegnya nomor berapa, nah, gitu. Jadi harus dilihat lebih detail gitu. Nah, itu butuh waktu lebih panjang. Nah, proses penghitungan suara itu kira-kira selesai antara pukul 23 sampai 24. Ini baru penghitungan suaranya saja. Nah, setelah penghitungan suara selesai, masih dilanjutkan dengan menyalin formulir C plano yang untuk menghitung itu ke C1 kecil, dan rangkapan-rangkapannya yang itu banyak sekali pada pemilu 2019 kemarin. Untuk pengawas TPS harus diberikan, saksi capres cawapres harus diberi salinannya, saksi DPD yang hadir di TPS harus diberikan salinannya, saksi parpol yang punya saksi di situ harus diberikan salinannya. Jadi menyalin itu banyak sekali. Nah, semua pekerjaan itu tuntas hingga dini hari, bahkan tidak jarang melebihi 24 jam sejak TPS dibuka. Jadi sampai pagi berikutnya. Jadi banyak petugas kita pada pemilu 2019 kemarin itu tidak tidur, bukannya pada malam hari itu, tetapi sejak malam sebelumnya, karena malam sebelum hari H itu kan mereka harus mempersiapkan TPS, gitu ya, mempersiapkan TPS, memasang tenda, menyiapkan logistiknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa sampai 2 malam KPPS itu tidak tidur. Itulah yang berakibat pada tadi itu jumlah penyelenggara kita yang mengalami kecelakaan kerja, baik yang meninggal maupun jatuh sakit. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya tadi Mbak Titik sudah menyinggung ada beberapa penyesuaian teknis yang bisa disodorkan untuk sekedar mengurangi beban penyelenggaraan tadi. Tapi ini sekedar mengurangi, bukan menghilangkan. Satu, menurut saya perlu dibuka peluang untuk memberikan suara melalui early voting. Jadi pemilih boleh menggunakan hak suaranya sebelum hari H, gitu ya, tidak harus datang pada hari H di TPS. Ini akan mengurangi jumlah pemilih yang datang ke TPS. Ini bisa mungkin perlu juga, sehingga petugas KPPS itu tidak melayani pemilih yang terlalu banyak di TPS pada hari H. Berikutnya, diterapkan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang kemarin sudah diuji coba pada Pilkada 2020. Ini penting untuk meringankan beban KPPS
bukan dalam proses penghitungan suaranya, tetapi lebih pasca menghitung. Ketika harus menyalin form C-Plano, itu akan sangat terbantu dengan keberadaan Sirekap. Mereka KPPS kita tidak perlu lagi menyalin yang banyak itu, tetapi tidak cukup mengambil foto dan memberikannya kepada saksi-saksi yang hadir di TPS. Dari foto itulah kemudian yang di-share ke saksi-saksi yang ada di TPS. Dan yang kedua, Sirekap itu akan menyederhanakan proses rekapitulasi yang pada pemilu 2019 kemarin itu butuh waktu 35 hari sejak rekapitulasi kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat nasional. Jadi selama ini rekapitulasi kita masih dilakukan secara manual dan berjenjang, itu betul-betul menjadi beban pekerjaan yang berat bagi teman-teman penyelenggara pemilu. Selain soal kita perlu memutus menutup peluang terjadinya fraud atau manipulasi perolehan suara yang terjadinya seringkali melalui proses rekapitulasi yang berjenjang itu. Tetapi kata kuncinya adalah bahwa dua alternatif solusi di atas tetap perlu landasan hukum yang kokoh. Karena dua-duanya itu diaturnya harus dengan undang-undang, karena memang di undang-undang belum mengatur soal itu, gitu ya, atau perlu dilakukan perpu. Bapak Ibu ini sekalian yang saya hormati, saya sebagaimana katakan tadi sebelumnya, dua alternatif solusi di atas hanya sedikit mengurangi beban bagi penyelenggaraan pemilu kita. Sedikit, tidak terlalu banyak, karena irisan tahapannya akan makin banyak dan seterusnya dan seterusnya. Bagi penyelenggara pemilu masih ada masalah, irisan tahapan tetap jadi, dan masalah terbesarnya memang ada di sini, karena itu berlangsung berbulan-bulan. Saya tadi mengajukan dua alternatif solusi itu hanya meringankan beban hari H dan pasca hari H. Ya, karena lebih ke bagaimana proses votingnya dan proses rekapitulasinya. Tetapi tahapan yang banyak ini itu masih akan bermasalah, masih akan menghadapi masalah besar. Beban logistik juga masih akan tetap besar. Masalah-masalah di luar teknis penyelenggaraan juga tetap akan ada, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Wiwi, oleh Saudara Ridho, gitu ya. Jadi pemilih masih akan tetap kesulitan memilah isu-isu nasional lokal, isu eksekutif legislatif. Parpol akan kesulitan dalam proses pencalonan karena jarak antara pileg 2024 dan pilkada terlalu dekat, gitu ya. Kemudian pemilu akan semakin sulit mencapai salah satu tujuannya, yakni pemerintahan presidensial efektif di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya membatasi, sebagaimana saya katakan tadi di awal, saya membatasi apa yang saya sampaikan itu dari perspektif yang sangat sempit sekali, dari perspektif penyelenggara pemilu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami hadapi pada pemilu 2019 yang lalu.